Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah ada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jarak antara kita dengan 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase, yang setiap fase berisi 10 hari. Dan yang pertama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini, sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari di Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi. Minta ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan hukuman dari keburukan, keburukan yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita, jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita gibah di hari-hari terakhir adalah gibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bersama, yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika salat lail atau salat raweh, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah, kita akan lebih ringan dalam membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir ini, karena Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Kiat yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginan kita. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan wujudkan hal tersebut. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir, di dalam sholat kita, hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku, khususnya di 10 hari terakhir. Kita ingin ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir adalah klimaks dari ibadah kita di 20 hari sebelumnya. Maka minta pertolongan kepada Allah, wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syiar kita memasuki 10 hari terakhir adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kita nggak akan bisa sholat, kita nggak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir. Kita nggak akan bisa mudah dalam baca Al-Quran. Kita nggak punya kekuatan untuk i'tikaf, kekuatan untuk berzikir, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kepedean kita. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah, dan yang lemah tidak akan mampu bertahan di 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kiat yang ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memasuki 10 hari terakhir dengan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita jika kita meminta. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah jika kita benar-benar berusaha dan berdoa husnudzon kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Tabrani, ana inna dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita memasuki 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membuat kita lemah ketika beribadah. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir dengan bertawakal, Allah akan mudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah akan berikan kemudahan. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa tidak maksimal di 20 hari yang sebelumnya, bagi kita yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelumnya, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita bertekad untuk memperbaiki, kita beristighfar, dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Kesempatan itu masih terbuka, pintu itu belum tertutup, masih ada 10 hari lagi. Ana inna dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jangan down, jangan kalah sebelum berperang, jangan menyerah sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Husnudzan kepada Allah, jangan down, jangan merasa kayaknya saya sudah nggak mungkin lagi mendapatkan Lailatul Qadar, padahal 10 hari terakhir belum menyapa kehidupan kita. Husnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki puncak-puncaknya Ramadan, kita akan memasuki klimaksnya Ramadan, kita akan memasuki partai finalnya Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita, waktu-waktu kita. Raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan.
raihlah husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Ingat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis, karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.